Hai semuanya, welcome back to my channel. Wanila atau Water Sepin, Wojau Isara, Wojau Ica. Jadi namaku Ica teman-teman ya. Nah, kita sekarang itu akan yang namanya ngebahas bagaimana Cina itu memerangi kejahatan terbesar yang pernah ada teman-teman ya. Jadi Cina itu kejahatan apa sih yang paling parah di Cina kak? Yang melebihi yang namanya peredaran narkoba, kemudian korupsi, kemudian peredaran barang-barang palsu, pembunuhan, bahkan juga yang namanya kayak kejaman massal seperti itu, definitely adalah child trafficking. Bagaimana Cina itu menjadi negara tujuan utama para pedofil dan juga para yang namanya kayak agen-agen penculik anak seperti itu. Dan hukuman apa sih yang bisa diterapkan sama orang-orang seperti ini sehingga bisa menurunkan atau mereduce tingkat trafficking dan human pedophilia di Cina selama 10 tahun terakhir seperti ini. Dan harus aku jabarin teman-teman untuk saat ini viewer disclaimer untuk yang namanya kalau kalian underage jangan lihat ini ya teman-teman ya. Langsung aja kita akan bahas. Nah, itu adalah negara dengan populasi anak salah satu terbesar di dunia. Dia urutan kedua teman-teman, itu sekitar 274 juta jiwa berusia 18 tahun itu tempatnya di Cina teman-teman ya. Dan kamu harus tahu teman-teman, ternyata dari jumlah inilah yang menjadi salah satu kayak sumber atau harvesting children bagi para human trafficking seperti itu. Dan di kasusnya dari tahun 2000 sampai tahun 2014 ada sekitar 54.000 kasus dan jutaan anak-anak Cina itu kehilangan kontak dengan orang tuanya karena penculikan seperti itu. Nah, bagaimana sih kriminal ini bisa terjadi teman-teman ya? Begini, Cina itu adalah salah satu negara yang di tahun 2000 itu adalah negara yang paling tidak aman untuk anak-anak. Jadi kalau kalian misalnya ke daerah-daerah pelosok gitu ya guys ya, jangankan ke pelosok, ke tengah-tengah kota kamu gandeng anak kamu jalan-jalan tiba-tiba anak kamu itu hilang kayak gitu. Itu terjadi setiap tahunnya di Cina teman-teman ya. Dan mostly itu dilakukan sama geng-geng atau para lokal-lokal di sana yang setahu aku itu adalah orang-orang dengan pemasukan terendah di dunia teman-teman ya. Jadi mereka tuh cari uang dengan cara seperti itu. Nah, anak-anak ini teman-teman kemudian juga laporannya cukup tidak terlalu awalnya tidak terlalu yang namanya kayak jadi concern pemerintah, hanya kecerobohan orang tua atau apa, tapi ternyata ada temuan-temuan luar biasa ngeri teman-teman terhadap yang namanya perlakuan anak-anak hilang, lost children in China seperti itu. Nah, itu ada sekitar 70 juta anak itu tinggal di rural area, dan hampir dari 200 juta tadi anak itu 25%-nya itu adalah hidup di bawah garis kemiskinan. Dan di tahun 2014 itu di total ada 2 juta anak itu terkena kasus pelecehan seksual teman-teman ya, baik disengaja maupun tidak disengaja seperti itu. Kasus yang namanya pelecehan seksual anak itu seperti ini. Kak, Cina itu sepedofil apa sih kak? Orang Cina itu kalau misalnya kita bilang pedofil itu ada yang namanya lolisme. Lolisme itu adalah kamu menyukai anak-anak yang dari balita sampai umur-umur di bawah 13 tahun yang masuk-masuk SD seperti itu bisa dibilang tidak terlalu banyak, bahkan jarang banget. Itu pun kalau ada itu kayak cuman 1-2 orang dalam waktu 10 tahun, 15 tahun kayak gitu ya guys ya. Nah, ternyata orang-orang Cina itu tingkat yang namanya ketertarikan lawan jenis atau ketertarikan secara seksual itu didominasi sama yang namanya orang-orang middle age, orang-orang umur 40-50 tahun seperti itu yang menyukai anak-anak dengan rentan usia 14 sampai 16 tahun. Di samping mereka-mereka ini ingin yang namanya experience kebutuhan seksual, mereka-mereka ini juga tidak segan-segan yang namanya membeli bahkan mengkonsumsi yang namanya jasa seperti itu ya guys ya. Makanya kalau kita lihat flashback sejarah, memang kalau yang namanya brothel di Cina atau yang namanya kayak pink house di Cina itu teman-teman, itu mereka ini adalah para PSK yang menjajakan usianya itu mulai dari usia 14 tahun. Itu make sense teman-teman dengan kebutuhan Cina seperti itu. Kasus yang pernah kayak di Cina, terekspos di Cina itu adalah di daerah Shanxi. Itu ada sekitar
sekelompok anak-anak umur 12 tahun itu dijadikan budak seks sama sekawanan orang, dan para tersangka atau pemakainya ini hanya dipenjara selama 5 tahun seperti itu, karena termasuk penculikan dan juga pemerkosaan seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian juga di Guangdong ada sekitar 700 kasus yang namanya child abuse yang dilakukan oleh orang-orang dengan tingkat ekonomi menengah ke atas sama menengah ke bawah seperti itu ya teman-teman ya. Laporkan juga di daerah Yunnan dan Kunming itu ada yang namanya pemaksaan pernikahan anak-anak yang usia 16 tahun dan belum lulus SMA di Cina teman-teman ya. Juga ada di daerah Guangdong itu sekitar 79 anak SMP SMA itu melacurkan diri dan menjual keperawanan sekitar 800 USD di tahun 2000-an seperti itu, karena faktor pemaksaan dan faktor ekonomi ya guys ya. Selain yang namanya kayak menjajakan diri karena faktor ekonomi, penculikan juga ada. Perempuan laki-laki teman-teman itu ada jebakan-jebakan untuk yang namanya calon-calon mahasiswa muda. Katakanlah itu adalah, ini ceritanya teman-teman ya, di tahun 2011 ini kisah nyata banget. Itu seorang wanita dari Mongolia lulus SMA di sana dan dia bermimpi untuk bekerja di Cina teman-teman ya. Nah pada waktu dia itu kayak mencari agen ini benar-benar kayak menjanjikan dia untuk yang namanya bisa bekerja, magang dan juga sekolah loh, dengan bayaran yang sangat rendah. Dia kayak yang namanya kayak seneng kayak gitu, akhirnya dia sign up dan memutuskan ke Cina. Ternyata dia tidak dibawa ke daerah metropolitan teman-teman, tapi dia kayak dibawa ke daerah perbatasan Myanmar dan Vietnam seperti itu ya guys ya. Dan disitulah dia dijebak, dan ke intinya ya teman-teman ya, itu anak-anak tadi ini yang di bawah usia 18 tahun bahkan 20 tahun itu dijual kemana sih kak? Mostly link to entertainment business, yaitu kayak perhotelan, kemudian juga kayak massage parlor atau butik pijat seperti itu, semacam spa kayak gitu ya teman-teman ya, karaoke, nightclub, bahkan juga menjadi barbershop girls. Barbershop girls itu adalah kayak tukang potong, tapi lo tuh berpakaian seksi dan ada yang namanya kayak plus-plusnya di situ ya teman-teman ya. Dan ini adalah salah satu kasta kayak perempuan-perempuan muda yang menjadi seorang PSK tertinggi, yaitu Ding Dong Girls. Ding Dong Girls itu adalah kayak sebuah hotel di daerah Makau, terutama teman-teman daerah yang dekat-dekat kasino kayak gitu. Itu kayak menjajakan ada kayak servis, kamu nginep di sana tapi kamu dapat satu cewek gitu teman-teman ya. Itu pun yang didata itu adalah perempuan-perempuan muda di bawah usia 20 tahun. Di atas 21 kamu harus keluar teman-teman ya. Itu fakta yang terkait. Terus gimana kak dengan yang namanya kayak orang-orang elit di Cina seperti itu? Ini kan kalau kita ngomong kayak daerah-daerah Shanxi, Kunming, kemudian juga kayak Guangdong, itu kan orang-orang dari pelosok gitu ya guys ya. Tahu nggak sih orang-orang elit di Cina itu juga yang namanya mencari atau yang namanya traffic wanita-wanita luar Cina untuk dijadikan brides. Kalau kalian pengen tahu daerah-daerah kayak Thailand, Vietnam, Myanmar, Kambodia, kemudian juga daerah seperti Filipina, itu adalah daerah yang paling banyak dicari sama orang-orang Cina elit untuk menjadi wanita penghibur seperti itu. Mereka yang pinter-pinter ini, terutama yang bisa bahasa Mandarin, itu kayak ditransfer ke daerah Shanghai, Beijing, Hong Kong, dan Macau seperti itu ya guys ya. Cuman terjadi sama perempuan-perempuan dan anak-anak aja, tapi laki-laki muda umur-umur 18 tahun itu ditemukan juga menjadi seorang bartender, bahkan gigolo di sebuah kayak resort di Macau yang kebanyakan customernya itu adalah wanita-wanita dari Korea Selatan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tidak memandang bulu kamu itu perempuan atau laki-laki, tapi kalau kamu underage, kamu sangat reliable untuk yang namanya dijual seperti itu ya guys ya. Gimana dengan solusi terakhir teman-teman? Bayangin loh, 54.000 anak dan juga orang-orang muda diperjualbelikan, dan 2 juta anak itu menjadi korban kekerasan seksual seperti itu. Tahu nggak sih, government itu ternyata di Cina itu sudah memikirkan caranya. Satu-satunya cara itu adalah anak-anak ini tidak boleh terlalu sering main-main, dan bahkan mereka menggunakan sistem homework, cuoye,
dikasih yang namanya kayak PR yang banyak agar mereka itu bisa di rumah terus dan terhindar dari pergaulan-pergaulan bebas yang nggak tahu juntrungnya kemana seperti itu. Jadi kalau ada PR yang segini teman-teman ya, kalau di dunia barat itu kan dilihatnya kayak nggak manusiawi atau yang namanya tidak dilihat sebagai kebebasan. Justru di Cina membuat PR sebanyak-banyaknya itu adalah menyelamatkan bangsa teman-teman, menyelamatkan yang namanya kayak pemikiran anak yang kemana-mana jadi fokus satu hal, dan disitulah dunia mereka seperti itu. Bahkan para orang tua itu juga bisa mengontrol anak mereka 24 jam di dalam rumah seperti itu ya guys ya. Terus juga ada undang-undang di mana mereka itu bermain harus ditemanin sama orang tua seperti itu. Itu juga adalah salah satu safety bagi anak-anak yang masih rentan akan yang namanya fisik dan juga keamanannya ya guys ya. Kemudian kedua teman-teman untuk ekstra, kalau internal tadi kan kayak ngasih homework sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Untuk ekstranya itu adalah Cina itu membiayai yang namanya program pedofil hunter. Pedofil hunter ini itu kalau di sosial media itu tercatat sekitar 1,45 juta akun, dan juga ini teman-teman orang-orangnya itu bekerja sampingan menjadi pedofil hunter seperti itu. Katakanlah mereka tuh menjebak-jebak orang gitu ya guys ya, yang menginginkan anak-anak dari China seperti itu, akhirnya ketangkap teman-teman. Setidaknya tuh ada sekitar 20 juta akun prostitusi di tahun 2014 yang di-ban sama pemerintah Cina teman-teman. Mereka menggunakan WeChat, WhatsApp, kemudian email-email kayak Baidu, dan juga dari yang namanya sosial media Facebook dan Instagram nih teman-teman ya. Dan Facebook dan Instagram itu juga adalah salah satu kayak komponen paling penting para pelaku pedofilia ini untuk mencari anak-anak dan juga remaja yang bisa diculik dan diperjualbelikan seperti itu ya guys ya. Nah, orang-orang ini dikasih reward per tahun teman-teman. Rewardnya itu mencapai miliaran seperti itu. Satu yang namanya contoh di mana yang namanya memerangi kasus pedofilia dan juga kasus perdagangan anak seperti itu. Bahkan orang Cina pun, pemerintah Cina mentraining yang namanya kayak para pedofil hunter ini untuk bersenjata, kemudian martial art, bahkan bekerja sama dengan polisi-polisi seperti itu. Katakanlah mereka ini polisi sembunyi-sembunyi seperti itu. Dan ini juga sudah tersebar di 120 wilayah di Cina seperti itu ya guys ya. Terus bagaimana hukuman bagi orang-orang pedofil kak? Tidak bisa diganggu gugat. Hukuman pedofil itu adalah hukuman mati teman-teman ya. Jadi gini, cara menghukumnya tuh cukup ngeri-ngeri sedap seperti itu. Pertama, para pedofil atau para sex trafficker ini itu kayak ditangkap polisi, dijatuhi hukuman. Di saat itu juga dia dikebiri dulu teman-teman. Setelah dikebiri, dia dipenjara dalam waktu yang singkat, misalnya 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan seperti itu, dan disiapkan untuk eksekusi. Eksekusi para pedofil dan para sex trafficker itu seperti apa sih kak? Yaitu naik van ini teman-teman, naik mobil apa ya, kita ngomongnya land gitu nggak sih, atau angkot gitu nggak sih, angkot khusus untuk para napi dan para kriminal di Cina seperti itu. Caranya mereka tuh gini teman-teman, mereka tuh masuk ke dalam van ini, mereka dibaringkan kayak gitu, itu di listrik teman-teman, disetrum dulu sampai kesakitan kayak gitu. Kemudian ada satu dokter itu menyuntik lethal dosis tertinggi untuk orang seperti itu guys. Disuntik, kemudian orang itu dalam sekejap itu meninggal dunia. Jadi orang ini meninggal dunianya itu bukan di sebuah kayak ruangan eksekusi atau ruangan-ruangan seperti itu. Orang ini meninggal dunianya itu pada waktu di dalam van seperti itu yang berjalan ya teman-teman ya. Nah, van itu teman-teman itu baru ke tempat pemakamannya orang-orang kriminal seperti itu dimakamkan, atau bahkan dikremasi, atau bahkan yang namanya dihancurkan mayatnya seperti itu ya guys ya. Dan orang ini benar-benar dibuang identitasnya dari yang namanya menjadi salah satu netizen Cina kayak gitu guys ya. Jadi itu adalah hukuman yang menurut aku serem sih gitu loh guys ya. Meninggalnya nggak terhormat, terus kamu tuh disiksa duluan sebelum kamu tuh dihukum mati kayak gitu ya guys ya. Jadi itulah fakta-fakta bagaimana cara orang Cina itu memerangi kasus pedofilia dan kasus-kasus yang berhubungan dengan child trafficking seperti itu.
Gimana kalau orang bule Kak, atau orang-orang luar negeri yang terbukti melakukan hal serupa sama teman-teman? Karena setahu aku juga dulu seorang guru SMA terbukti melecehkan anak SMA internasional di Cina kayak gitu, dia juga dihukum seperti itu sih. Dan itu juga berlaku bagi setiap orang-orang termasuk dengan jabatan tinggi ya teman-teman ya. Jadi sekian teman-teman dari aku, dan ini mungkin contoh bagi kalian-kalian untuk yang namanya memerangi kasus pedofilia di Indonesia maupun dunia teman-teman ya. Thank you semua, I hope you like it, see you, bye bye and cai cian.